simulator aja untuk yang praktek. Jadi dengan adanya seperti ini sudah sangat membantu dari PT NUK untuk menyediakan ini, sudah memfasilitasi ini, sudah sangat baik sekali. Ada training-training yang tanpa heli, jadi kita mau tunjukkan juga, kalau cuma di slide gambarkan, kali ini kan kita bisa melakukan langsung ya. Ban penumpangnya 4 saja dengan pilotnya. Kemudian kalau kita mendekati ke helikopter, karena di sini ruangan sempit ya, kasih apa-apa dari depan ini aja, jangan sampai lurus saja, agak miring-miring dikit lah ya, untuk mendekati ke helikopter. Ya selalu jangan seperti di teori, jangan lewat belakang ya, saja lewat depan ya untuk mengendarai heli. Setelah itu briefing penumpangnya, kalau sudah paperwork sudah siap semua. Barang bawaannya Pak? Nggak ada Mas. Ada barang bawaan. Oke. Jadi rute penerbangan kita dari Jakarta menuju Bandung dengan estimasi penerbangan itu di 30 menit atau setengah jam. Estimasi kedatangan kita di 9,10 menit. Yang waktu keberangkatan kita di 8,40 Pak. Untuk saat ini kita melakukan safety briefing. Nanti jangan ada yang dulu mendekat ke heli sebelum ada arahan dari saya. Dan pada saat untuk mendekat ke heli, pastikan badannya merunduk, bapak-bapak jalannya satu-satu. Jangan bergelombor untuk jalannya. Dan pada saat naik ke heli, nanti diarahkan oleh HDA untuk mengatur posisi duduknya. Dan di heli, setiap seatnya itu terdapat seat belt, jangan lupa digunakan. Dan pada saat keadaan darurat terdapat ada 2 akses pintu emergency sebelah kanan dan kiri untuk sisi penumpang, lalu ada kaca. Dan untuk peralatan emergency yang pendukung di situ ada APAR beserta first aid kit. Oke, ya ada yang ditanyakan bapak-bapak sekalian? Saya memerlukan fuel 500 pound, tolong refueling. Angkat. Merah? Merah. Itu ya caranya ya. Diperlihatkan ke pilot, jangan kalian aja yang tahu. Ya, pilot yang terbang loh, dia yang pastikan. Kalian bilang reject. Pompa manual. Nah, terus sedikit lagi, pelan-pelan Bang. Ya, cukup. Lepas, hati-hati, jangan ada yang netes. Ya, tutup, biasanya ada tutup. Ya, sudah berkepound. Tetap seat belt dipasang sampai kami sebagai pilot untuk memberikan apa-apa sudah bisa keluar ya, bisa turun ya. Naik pandu Pak ya, turun kita akan ke arah sana Pak ya. Silakan satu-satu turun Pak. Kepalanya merunduk Pak ya. Oke, tugas saya di sini adalah sebagai aero. Oke, sebelum itu kita cek terlebih dahulu tugas-tugas kita masing-masing. Saya akan ngecek dulu untuk kesiapan helinya, dan rekan-rekan sekalian juga bisa mengecek tugasnya masing-masing. Silakan dicek dulu ya. Habis itu setelah dicek, kita briefing lagi di sini, report kepada saya. Nama saya Moses Maneki. Saya dari PT Airbus Indonesia. Dan sekarang ini saya mengikuti training helikopter landing officer di PT Nusantara Utama, latihan di daerah Depok. Saat ini saya menjalani pelatihan selama 5 hari. Adapun materi-materi yang diberikan sungguh luar biasa dari ekspektasi saya yang selama ini saya bekerja. Ada hal-hal yang menurut saya adalah ilmu yang baru yang bisa saya dapatkan, di mana yang belum saya terpikirkan, yang saya dapatkan dari belajar dari lapangan,
ternyata di PT Nusantara Utama Pelatihan ini saya bisa mendapatkan lebih dari yang saya jalani pada saat ini. Dan yang sangat saya senang, instrukturnya benar-benar profesional, dari Bapak Paulus Supit, Bapak Joko, dan juga Bapak Ramadan. Instruktur ini betul-betul profesional dengan memberikan segala materi yang sudah ada di dalam handbook dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa, dijawab dengan detail sehingga kami bisa mengerti semua yang kami inginkan, jawaban yang kami inginkan. Dan di PT Nusantara Utama Pelatihan ini kami diajarkan untuk menjalani praktek. Prakteknya itu kita mempunyai semacam alat mock-up di kantor ini, sehingga kami bisa mempraktekkan apa yang kami kerjakan sebagai seorang ALO. Jadi kami bisa menjalankan sebelum menjalankan pekerjaan, dalam pekerjaan ataupun sesudah menjalankan pekerjaan, kami mempraktekannya di program mock-up di PT Nusantara Utama Pelatihan ini. Untuk peserta training ya, saya harapkan teman-teman bisa di sini bisa bersemangat untuk belajar ya, dan ingat ALO ini adalah petugas untuk keselamatan. Kita mau di view, Pak. Ya, oke, saya minta full view. Kita anggap ini sekarang drone. Ini ada tulisan fuel, artinya ini apa? Minyak. Kalau tulisan water, air. Nah, ini ada campuran minyak dan air. Tapi Bapak harus sampling ini, ya, semua. Jadi yang pertama dulu, katakanlah ini. Pesan saya untuk para peserta, untuk para HLO, jangan pernah mengunderestimate aturan, mengunderestimate kebiasaan. Semua harus dipelajari, diidentifikasi. Ketika itu menjadi satu bahaya, itu jangan dibiarkan, jangan diabaikan. Kita cari solusi. Kalau memang itu hal baru, kita cari solusi. Kemudian helikopter ini resikonya sangat tinggi. Jadi jangan pernah bercanda, jangan pernah ini. Jadi fokus kalau untuk kerja HLO, kita terfokus sama pekerjaan kita, karena di situ bukan hanya nyawa kita, tapi nyawa teman-teman kita yang sudah seperti saudara-saudara kita. Seperti itu. Terima kasih. Yang kedua, manifest saya serahkan ke pilot tanda tangan dulu, baru Bapak Rodi ini lah instruksi saya. Jadi saya tidak tanda tangan. Saya sengaja tidak bersuara, karena sudah di teori, sudah disampaikan di praktek. Ya, memang masih ada kekurangan ya. Dan kekurangan ini harus diperbaiki, jangan sampai betul sudah di lapangan terjadi ya. Tidak ada manifest apa semua atau belum reviewing dan sebagainya. Oke. Manfaat untuk para peserta setelah mereka mengikuti pendidikan dari PT NUP ini mempunyai wawasan serta pengalaman yang kuat, karena berhubungan dengan pekerjaan di helikopter cukup berisiko tinggi. Mereka terbekali dengan safety, cara bekerja dengan baik, bekerja tim, sehingga pekerjaan itu terlaksana dengan baik. Kita untuk Mas Ivanul Hakim, HDA untuk bisa Mas Siapa? HDA 3 ini. Pastikan HDA 1 nanti untuk perfectingnya. Oke, untuk HDA 2 bisa untuk manifest nanti atau dan mau bantu untuk penimbangan. Dan HDA 3 untuk bisa reviewing, nanti pastikan untuk
fuelingnya aman dari bebas dari bahan-bahan yang tidak kita inginkan. Oke, kita udah siap semua. Yuk. Hello, yes. Nah ini nanti ada keberangkatan dari Jakarta ke dari Bandung ke Jakarta. Nanti untuk keberangkatan dari jam 9 sampai di Bandung sekitar jam 10 untuk keberangkatan nanti jam 9 Bapak Ibu ya. Untuk penumpangnya ada 3 orang. Untuk bisa namanya Bapak siapa? Untuk nanti di dalam pesawat Pak ada namanya alat emergency, itu ada APAR, letaknya ada di samping dalam pesawat itu sendiri. Ada nanti alat untuk terjadi emergency, namanya untuk ada palu, ada kampak, ada itu nanti bisa digunakan saat terjadi emergency. Dan ada pintu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan untuk sebelah kanan nanti untuk apabila terjadi emergency aja bisa dibuka, tapi untuk tidak ada terjadi emergency bisa di sebelah kiri Pak ya, sebelah kanan Pak ya. Oke, nanti untuk saat masuk ke area helikopter usahakan kepalanya menunduk, jangan sampai posisi kita itu ya mengikuti arahan dari hadiah 3 nanti. Oke Kap, untuk helikopter dalam posisi aman, tidak ada fuel yang terjatuh dan juga tidak ada kebocoran. Oke Kap, untuk laporan Kak 50 pound ya? 400 pon. Oke siap. Untuk refueling bisa saya akan bantu nanti untuk pengisian 400 pound. Pompa. Oke Pak. Oke Cap, untuk izin laporan untuk manifest dia ada 3 penumpang, untuk beratnya ada 65, ada yang ketiga ada 75 dan ini kan Totalnya aja berapa? totalnya ada 450 pounds atau lbs. Oke. Sudah tanda tangan. Udah. Ini bawah ya Mas? Oke, untuk pastikan untuk sabuk pengaman selalu dipakai, untuk bagian apar ada di sini, untuk ada equipment untuk terjadi kecelakaan di hutan bisa digunakan. Ini posisi kotak P3K dan apar di sini Pak ya. Untuk safety belt bisa dipasang, pastikan di posisi klak. Oke Cap, untuk bagasi aman, fuel aman. Siap. Hati-hati Mas, pastikan posisi penduduk Mas ya. Cek pastiin. Kalau saya gini, buat teman-teman di lapangan ya. Jadi sebelum kita cek lagi, saya biasanya udah start engine kedua udah selesai sebelum make-up. Itu saya cek lagi, saya pasti. Karena apa? Biasanya pada saat habis start engine, ya kita harus cek perputaran normal nggak, itu bodinya ada pergerakan apa enggak. Nah yang paling bahaya mereka buka calling atau buka tutup. Kalau udah buka penutup itu kalau misalkan nggak ketutup terbang ke atas ya. Yang saya harapkan nggak ada lagi, maksudnya kepanikan pada saat handle tadi. Oke, boleh sambil sambil gantian penumpang. Heli apa yang terbang harus ada namanya kayak begitu. Namanya helikopter dengan seri PKNUP dengan tujuan dari Jakarta ke Bandung. Estimasi keberangkatan nanti sekitar jam 11. Jadi mungkin seperti teman-teman sudah harus mempersiapkan dari Pak Rahmat
mungkin akan silakan untuk dicek nanti terkait dengan paginya. Mas Mirza, nanti silakan untuk dicek penumpangnya seperti apa, sudah siap atau belum. Terus juga Pak Teni juga nanti mungkin terkait dengan fuel bisa dicek, dan mungkin nanti bantu terkait dengan pengisiannya itu ya. Oke, briefingnya sudah sampai sini, dan kita kembali ke area masing-masing ya. Saya akan melanjutkan ke briefing ke penumpang. Oke, semangat pagi. Udah pasang, groundingnya udah. Oke, cukup. Pak Hakim ya tadi pipa ya. Pak Hakim, mohon maaf untuk sepertinya untuk pipa 3 meter kayaknya nggak masuk di kargo kompartemen kami. Ini dari Halim berarti mau ke Bandung ya? Siap. Nunduk. Untuk satu gol jauh masam ya Mas. Brief itu kita buat improvisasi ya. Kedepannya apa yang kurang? Tadi misalkan ngeliat ada ini apa namanya? Adanya kemarin musik. Kalau nanti misalnya kedatangan Baik, ketua kelasnya siapa nih? Ya, ketua kelas. Mas Santuri. Ayo, Santuri. Ya, pesan dulu lah. Ayo. Ini nanti. Singkat, padat, dan Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Terima kasih kepada PT Nusantara Utama Pelatihan ya. Yang terhormat Bapak Niko dan beserta Bapak trainer yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya Pak Ramadan, Pak Joko, Pak Paulus, ya terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah beliau berikan kepada kita semuanya, yang kita pertama tidak tahu apa-apa itu HLO sampai di materi yang sudah diberikan. Gitu. Kami selaku siswa angkatan ke-64 ya mengucapkan ribu banyak terima kasih kepada Bapak trainer. Kita ada pertemuan pasti ada perpisahan Pak ya. Walaupun nanti kita berpisah di sini untuk koordinasi, komunikasi maupun silaturahmi sama kita semuanya, mohon untuk kita jaga ya supaya solidaritas maupun persaudaraan dan kekeluargaan kita semuanya tetap terjaga dengan baik. Amin. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga PT NUM kedepannya tambah sukses, tambah jaya. Mungkin
mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Yang saya tes, ya sudah saya tes. Yang saya tahan, yang sudah saya tes nggak saya tahan, saya nyatakan lulus. Belum ya? Yang di interview oleh Pak Paulus juga dinyatakan lulus ya. Enggak, saya juga lulus saya. Mungkin ada lagi dari perwakilan masing-masing PT mau Senior. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Saya mewakili dari PT Airpas Indonesia. Sampai sejauh ini dari hari Senin hingga pada Jumat di tanggal 6 Oktober ini, saya bisa menjalankan training ini dengan baik dan juga bisa menerima semua materi yang saya dapatkan juga dengan baik. Adapun yang kami rasakan saat ini adalah ada perbedaan yang luar biasa. Pertama dari strukturnya juga luar biasa, dan juga dari tempat latihan Nusantara Utama pelatihan juga luar biasa. Jadi yang saya dapatkan ada perubahan yang luar biasa, itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya dapat di pelatihan ini bisa saya pergunakan lebih lagi di dalam pekerjaan saya. Amin. Itu aja. Terima kasih. Luar biasanya apa nih luar biasanya? Baby ada nggak mewakili? Kami berdua dengan Pak Doni dari PT Trafira mengucapkan terima kasih. Mungkin ada salah kata dari kami, minta maaf, dan sangat bangga kami di sini. Ilmu dari struktur dari Pak Joko, Pak Ramdhani juga sama Pak Paulus sangat update untuk kami yang di lapangan, sharing-sharingnya, terus kami selalu tahu update tentang PSR, discuss dan segala macam. Mungkin kami untuk di lapangan kan untuk update discussnya dari waktu pas pengajaran beliau dari pertama dengan cara gaya bercandaan, tapi masuk di kami dengan itu aja sih. Terima kasih juga Pak Niko atas pengajaran dan pelayanan makanannya yang enak selalu. Keren. Saya nggak ngajarin makan kan siap. Oke, satu lagi saya mau nanya. Di ini ujian ini kira-kira memberatkan nggak nih? Kalau bagi teman-teman? Nggak apa-apa nih, jujur aja ngomong. Karena ini, sorry, mohon maaf. Ini yang membuat perhubungan. Jadi saya hanya menjalankan Sebenarnya kalau tugas dari perhubungan. kami baru ini berat sih Pak. Berat. Banyak sekali item-item yang Ya, kenapa? kan, dan juga kami masih baru, masih berat. Trainingnya anggap aja masih baru. Nah, nanti kalau misalkan bisa kira-kira berat ya, Mas tolong nanti dikonfirmasi ke perhubungan ya Mas. Ya, jadi artinya kalau ini memberatkan oh Mas, kita harus ngomong ke ini dong, ke perhubungan kan, ya. Itu lewat kuesioner ya. Bisa di kuesioner Nah, itu ada aja tulis ya. satu lagi dari kan baru ya. Teman-teman semua dan Pak Niko sebagai kepala sekolah Ya, instruktur, para instruktur Mas Ramadan, Pak Joko dan Pak Paulus. Jadi ini adalah training LO saya yang ketiga. Dari ini yang pertama di tempat ini, sebelumnya saya sudah pindah di AMS dan di ACS di Dr. Edo. Memang saya rasakan berbeda ya untuk yang terakhir ini, karena saya terakhir ikut training 2019 ya. Yang agak berbeda ya, ada tes wawancara ini dan praktek. Jadi ya saya harap
teman-teman semua yang belum pernah ya kita bisa semua ilmunya dan bisa bermanfaat. Ya sekali lagi terima kasih buat Pak Niko dan para inspektur. Ya sekian seperti itu. Ya memang soal interview ini memang baru bulan Juni kalau nggak salah ya. Nilai yang tertinggi siapa? Sudah ada? Saya mau kasih souvenir buat nilai tertinggi pertama, kedua dan ketiga. Kita mulai dari yang nomor 3 dulu ya. Nilai teorinya 90,85. Itu yang ketiga ini ya. Bagus. Ini sesuai dengan nilai praktik yang kita sudah punya. Mas Doni. Terima kasih Pak. Sukses ya. Siapa itu? Terima kasih. Jangan lupa. Waduh. Ini nomor 1 sama nomor 2 sebetulnya nilai sama, cuma beda nilai praktek tadi kita udah dapat. Nilai teorinya 96,08. Ini bukan yang itu ya, bukan yang apa namanya recheck. Yang pertama kali first attempt langsung lulus. Untuk yang nomor 2 Mas Haryadi. Enggak pakai punya Sukses. Sukses. Nah, ini nomor 1 ini. Nilai teorinya sama kayak Mas Haryadi 96,08. Prakteknya cuma di atas sedikit dari Mas Haryadi. Kita panggil Mas Tri Suyono. sia-sia dari turnamen. Nggak nguci masanya. Dari sini ya. Udah. Ya, selamat ya. Selamat. Ya, jadi semuanya sih lulus ya. Cuman saya karena pesertanya banyak, biar ada apresiasi buat sang juara lah ya. Kalau dalam pertandingan itu kan juara kan hanya 3 ya. Iya. Nggak semuanya. Tapi jangan dilihat dia itu. Mudah-mudahan ke depan bisa memacu kita untuk bisa bekerja dengan aman. Amin. Jadi sekali lagi saya mewakili PT Nusantara Utama Pelatihan menyampaikan banyak terima kasih buat semua peserta yang sudah hadir mengikuti kelas HLO batch ke-64. Mudah-mudahan semua materi yang disampaikan oleh ketiga instruktur tidak akan terlalu begitu saja. Bapak-bapak bisa aplikasikan di tempat kerja masing-masing. Kemudian harapannya kembali di tempat kerja akan menambah pengetahuan yang diberikan oleh para instruktur, dan juga selama bapak-bapak semua duduk dalam kelas kan ada sharing, ya, tukar pikiran dan tukar pengalaman, itu akan menambah wawasan kita dalam bekerja di bidang yang diperlukan. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di
2 tahun yang akan datang. Nah, kalau ada teman-teman yang mau ikut HLO, kalau bapak-bapak menganggap tempat ini cukup representatif untuk HLO, bisa rekomendasikan teman-teman bisa mendaftar di Mas Christian. Jadwal kita bulan ini juga ada, tapi di Dompu. Bulan November juga ada di Dompu juga. Mudah-mudahan ada kelas di Depok. Dan tanggal 17 ya, tanggal 17 di sini, 17 November. Oktober. Berarti kita ada 2 kelas di minggu depan ini, kelas di Depok maupun di Dompu. Jadi kalau dari Airfast itu sudah jadi kliennya kami cukup lama. Kebetulan bos-bosnya itu masih banyak teman saya, dan juga dari Travira ya. Tahun depan kalau nggak salah Travira ada master Rio sudah mengawasi kelas ini selama 5 hari, dan mudah-mudahan ke depan semakin baik service kita. Saya pikir itu saja. Kalau masih ada kegiatan lanjutan ya dipersilakan, namun kelas kita sudah tutup ya, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kelas HLO batch ke-64 sudah kita lalui bersama dengan baik. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang kecelakaan, dan kelihatannya kelasnya itu familiar banget ya. Walaupun banyak itu sebenarnya susah, tapi saya sering ngintip kelasnya familiar banget. Semuanya interaksinya bagus. Saya sering bertanya sama kameramen kan, dia yang di sini terus. Katanya bagus Pak, mereka interaksinya bagus dari hari pertama sampai hari terakhir itu kelasnya hidup. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak semua kembali dari sini akan menjadi HLO yang tangguh ya. HLO yang tangguh apa handal? Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga bapak-bapak sukses ke depan. Sampai ketemu lagi 2 tahun akan datang. Amin.